Perkenalkan, nama saya Yunini Valinda dari kelas D3 Karyawan jurusan Farmasi. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban manusia. Berikut penjelasannya. Jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang hak dan kewajiban manusia. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang didapatkan setiap orang dan tidak dapat diambil oleh seseorang, bagaimanapun situasinya. Hak juga diatur pada undang-undang berlaku sehingga memiliki perlindungan hukum. Sedangkan kewajiban ialah segala sesuatu yang harus atau wajib dilaksanakan dengan rasa tanggung jawab. Sifat dari adanya kewajiban sama dengan hak yang bisa dipaksa atau dituntut jika tidak dipenuhi. Sedangkan HAM sendiri adalah hak dasar yang melekat pada manusia sebagai hadiah dari Tuhan. Sedangkan hak dan kewajiban warga negara adalah pemberian dari negara. Kedua konsep tersebut termasuk dalam amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan bahkan tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena keduanya memiliki hubungan yang dekat. Untuk perbedaannya, hak dapat didapatkan sejak lahir hingga meninggal, sedangkan kewajiban bisa didapatkan setelah mendapatkan tugas pada jenjang tertentu. Dan berikut ini adalah ciri-ciri dari HAM. Yang pertama, HAM bersifat hakiki. Ciri pertama dari HAM adalah bersifat hakiki, yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Kemudian yang kedua, HAM bersifat universal. Ciri kedua dari HAM adalah bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang dari manusia itu sendiri. Dan yang ketiga, HAM bersifat tidak bisa dicabut. Ciri ketiga dari HAM adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Dan yang terakhir atau yang keempat, HAM bersifat tidak bisa dibagi. Ciri keempat dari HAM adalah bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Kemudian, apa saja macam-macam hak asasi manusia? Itu ada 10. Yang pertama, hak asasi untuk hidup. Contoh dari hak asasi untuk hidup, seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dan yang ketiga, hak mengembangkan diri. Setiap manusia berhak untuk mengembangkan dirinya secara layak, oleh sebab itu muncullah hak asasi untuk mengembangkan diri. Adapun contoh dari ini yaitu setiap manusia berhak untuk berkomunikasi serta mendapatkan informasi sesuai kebutuhannya. Setiap manusia berhak untuk merasakan manfaat dari pengetahuan, teknologi, seni, dan budayanya. Yang keempat, hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum, sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seseorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Yang kelima, hak atas kebebasan pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap manusia berhak untuk menentukan kebebasan yang akan dipilihnya. Kebebasan itu masih akan diperbolehkan selama tidak merugikan atau membahayakan orang lain. Contoh dari hak atas kebebasan pribadi, yaitu setiap orang bebas menentukan agama yang akan dianutnya. Setiap orang bebas untuk menentukan pilihan politiknya. Setiap orang bebas menyuarakan pendapat, setiap orang bebas untuk menentukan kewarganegaraannya dan sebagainya. Yang keenam, hak atas rasa aman. Setiap orang berhak untuk mendapatkan rasa aman, sehingga dalam menjalani kehidupan akan lebih tenang. Hak atas rasa aman mempunyai beberapa contoh, yaitu setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan diri dan keluarga. Setiap orang berhak bebas dari perbuatan buruk atau penyiksaan, kekerasan, dan lain-lain. Dan setiap orang tidak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dan dibuang dengan sewenang-wenang.
Yang ketujuh, hak kesejahteraan. Adanya hak asasi manusia ini memberikan manusia untuk mendapatkan hak kesejahteraan. Contoh dari hak kesejahteraan yaitu setiap orang, laki-laki atau wanita, berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan martabat kemanusiaan. Setiap orang berhak untuk memilih pekerjaan sesuai bidang yang disukainya. Untuk yang nomor 8, hak untuk ikut serta dalam pemerintahan. Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi ini memberikan kebebasan berpendapat untuk masyarakatnya dan memberikan kebebasan dalam memilih pilihan politiknya. Contohnya, seperti setiap orang berhak untuk diangkat menjadi pejabat atau memiliki jabatan di pemerintahan. Setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapatnya terhadap sistem pemerintahan dan setiap warga negara berhak untuk ikut pemilu. Kemudian yang ke-9 ada hak wanita. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, terdapat hak wanita. Beberapa contoh dari hak wanita seperti wanita berhak untuk memperoleh perlindungan khusus dalam melaksanakan pekerjaannya. Wanita berhak untuk memilih pekerjaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wanita berhak menentukan kewarganegaraannya setelah menikah dengan pria berkewarganegaraan asing. Dan yang terakhir, ada hak anak, seperti anak yang lahir di dunia ini mempunyai hak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Contoh dari hak anak seperti setiap anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Untuk kesimpulannya, pada dasarnya hak asasi manusia ini sudah ada sejak manusia itu sendiri lahir. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak lahir manusia sudah memiliki hak-hak dasar untuk perkembangan hidupnya. Dengan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia, The Universal Declaration of Human Rights, maka masyarakat di seluruh dunia sudah semestinya untuk saling menjaga dan menjunjung tinggi HAM atau hak asasi manusia. Hal ini perlu dilakukan agar sesama manusia dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, damai, dan layak. Di Indonesia, hak asasi manusia atau HAM sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yang dimana di dalam undang-undang tersebut banyak sekali pasal-pasal yang berhubungan dengan hak asasi manusia dan lembaga perlindungan hak asasi manusia. Maka dari itu, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM. Berikut ini adalah daftar pustaka yang saya ambil untuk mencari materi tentang hak asasi dan manusia. Teman-teman bisa cari di web-web yang lain yang mungkin lebih lengkap. Dari saya cukup sekian penjelasan tentang hak asasi manusia. Bila kurang jelas atau kurang teliti, boleh ditambahkan lagi nantinya. Terima kasih semuanya.